Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ogi Rimbawanto, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Program studi Teknik Komputer dan Informatika LPTK Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menampilkan video mungkin saya, mata pelajaran desain grafis percetakan dengan materi penggabungan gambar dan teks berbasis bitmap. Silakan menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sebelum saya mulai, saya absensi dulu untuk mengetahui kehadiran kalian. Arif Tangguh, Dela Novita, Dwi, lalu Yulianita, Destiana, Dila. Oke, kita doakan yang sakit semoga segera diberi kesembuhan. Untuk yang sehat dijaga kesehatannya, makan yang teratur, banyak minum air putih karena kita prakteknya sering duduk, ya, seperti itu. Lalu selanjutnya saya minta kalian menata meja kalian, meja kursi monitor ditata dengan baik. Jika ada sampah atau kabel yang belum terpasang dicek dulu. Ya, kita jaga K3LH di ruangan ini. Ya, dicek dulu. Oke, ya. Yang di ruangan ini sehat semua? Sehat ya. Yuk kita yel-yel dulu biar semangat hari ini. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. SMK Bisa. Multimedia Jaya. Oke, untuk mata pelajaran desain grafis percetakan hari ini, ya, di pertemuan kali ini kita akan membuat project poster. Ya, poster itu bagaimana sih? Poster itu desainnya bagaimana? Ya, nanti kita akan praktek pembuatan poster. Ya, poster gambarannya kita mendesain, ya, ada gambar, teks, lalu teksnya itu bersifat ajaan. Ya, untuk mengikuti lomba, untuk menjaga kebersihan dan lain-lain. Ya, itu yang namanya poster. Ya, amal kita hari ini desain grafis percetakan dengan materi penggabungan gambar dan teks berbasis bitmap. Ya, oleh saya Ogi Rimbawanto sebagai guru mata pelajaran hari ini. Oke, untuk tujuan pembelajaran hari ini kalian, ya, tujuan kalian yaitu menganalisis perbedaan antara gambar bitmap dan gambar vektor. Ya, nanti kalian menganalisa bedanya gambar vektor sama bitmap itu apa sih? Ya, terus yang kedua, kalian mampu menganalisis penggabungan gambar dan teks berbasis bitmap. Ya, penggabungan gambar dan teks, penggabungannya itu bagaimana prosesnya, ya. Terus yang ketiga, kalian mampu menciptakan project dengan Adobe Photoshop sebagai aplikasi untuk penggabungan gambar dan teks berbasis bitmap. Ya, itu. Sebelum saya lanjutkan, saya mau pretest dulu, ya. Kalian menjawab soal pretest dulu di link yang sudah saya bagikan. Yuk silahkan dikerjakan dulu menggunakan HP masing-masing. Oke, jadi hasil pretest kalian sudah kalian kerjakan semua.
semua dan hasilnya juga memuaskan. Ya. Untuk selanjutnya, sebelum kalian mempraktekkan dan menganalisis penggabungan gambar dan teks berbasis bitmap, kalian harus tahu dulu perbedaan dari gambar vektor dan gambar bitmap. Nah, ini perbedaan dari gambarnya bisa diperhatikan sambil kalian menganalisa. Jadi vektor kalau kalian zoom ya, zoom berapa ratus persen pun dia tidak akan pecah. Ya, itu gambar vektor. Berbeda dengan gambar bitmap, jika kalian zoom ya, pasti akan ada pecah kotak-kotak. Nah, itu bedanya. Jadi gambar vektor itu terdiri dari kurva, garis yang tidak akan pecah. Tapi kalau gambar bitmap terdiri dari pixel. Jadi kotak-kotak yang ada itu namanya pixel. Nah, ini perbedaan dari gambar vektor dan bitmap. Vektor disusun oleh objek geometris ya, atau kurva tadi dibuat berdasarkan perhitungan matematis. Sifatnya resolution independent, lalu pengaruh perbesaran tidak pecah, ukuran penyimpangan relatif kecil. Untuk formatnya bisa berupa .ai, .cdr, .fh, dan .ivs. Untuk yang bitmap itu disusun oleh objek yang disebut pixel atau kotak-kotak tadi. Ya, sifatnya resolusi dependent atau dipengaruhi resolusi. Lalu pengaruh perbesaran pecah, blur, dan rusak jika melewati batas toleransi tampilan. Lalu untuk format penyimpanannya ada yang .jpg, png, tgf, dan lain-lain. Nah, itu perbedaan dari gambar vektor dan bitmap. Ya, dari segi perbedaannya. Lalu ini dari segi softwarenya. Software vektor itu yang dipakai adalah CorelDRAW, Adobe Illustrator, dan Macromedia Freehand. Gambar bitmap itu aplikasinya Adobe Photoshop, Microsoft Photo Editor, Corel Photo Pen, bahkan sekarang itu banyak aplikasi-aplikasi gambar bitmap ya. Kalian pasti familiar dengan aplikasi Lightroom ya, sekarang ya sedang booming-boomingnya yang dipakai para fotografer. Selanjutnya, setelah kalian tahu perbedaan dari gambar bitmap dan vektor, kita masuk ke penggabungan gambar dan teks berbasis bitmap ya. Ini contoh-contoh hasilnya ya, ada yang poster, ada yang sampul buku, ada yang sampul film ya. Ini beberapa contohnya dari penggabungan gambar dan teks berbasis bitmap. Nah, sebelum saya lanjutkan ke materi, saya akan menampilkan video dulu supaya kalian tahu gambarannya pembuatan dari gambar dan teks berbasis bitmap itu bagaimana. Ya, silakan menyaksikan. Video tentang penggabungan gambar dan teks berbasis bitmap ya. Itu contoh videonya. Untuk materi tentang penggabungan gambar dan teks berbasis bitmap ya, ini ada materi. Yang pertama, pengertian fotomontase. Fotomontase adalah foto yang terbuat dari beberapa foto lain yang disusun menjadi satu komposisi baru. Jadi dalam satu background ya, dia menjadi satu komposisi. Oke, selanjutnya untuk pengertian foto kolase ya, bedanya dengan foto montase tadi adalah sebuah foto yang merupakan gabungan dari foto-foto lain di dalam sebuah kanvas sehingga tercipta sebuah foto yang baru dan lebih menarik ya. Jadi gabungan dari foto-foto asli. Kalau tadi dari bagian-bagian karakter orang ataupun kursi dan lain-lain, ya ini foto asli dijadikan satu.
namanya foto kolase. Nah, selanjutnya kita masuk ke aplikasi yang akan kita pakai nanti, yaitu ada Photoshop ya. Yang pertama Magic Wand Tool ya. Tools Magic Wand Tool ini berguna untuk menyeleksi area gambar yang memiliki warna sama atau solid. Yang kedua Magnetic Lasso Tool ya, digunakan untuk membuat area seleksi yang secara otomatis akan menempel seperti magnet ketika bertemu dengan area yang memiliki warna yang serupa. Nah, itu dua tools. Lalu selanjutnya ada Edit in Quick Mass Mode ya. Perintah seleksi menggunakan brush tool ya, dengan mewarnai objek yang akan dipilih. Selanjutnya setelah tools-toolsnya tadi ada namanya filter ya pada Adobe Photoshop. Filter ini digunakan untuk memberikan efek-efek tertentu pada suatu gambar ataupun objek secara otomatis. Nah, itu tadi materi tentang penggabungan gambar dan teks berbasis bitmap. Ya, selanjutnya ini ada kata-kata motivasi untuk kalian. Kurangnya kemampuan bukan alasan sebuah kegagalan. Kesungguhan dan semangat modal utama sebuah keberhasilan. Nah, itu semangat untuk pembelajaran hari ini dan pembuatan proyek untuk hari ini. Oke, itu materi pembelajaran hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Silakan Dila. Jika saya membuat gambar di Corel, apakah bisa dimasukkan di Photoshop? Jika membuat gambar di Corel, apakah bisa dimasukkan di Photoshop? Jawabannya bisa, tapi di Corel kalian harus ekspor dulu menjadi JPG atau PNG atau format lain yang membaca untuk format bitmap. Jadi bisa, tapi harus diekspor dulu menjadi JPG atau PNG. Seperti itu untuk jawabannya. Ada lagi yang lain? Sudah paham semua? Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan untuk pembuatan gambar dan teks berbasis bitmap. Silakan dinyalakan komputernya ya. Dicek dulu kabel powernya sudah menancap atau belum, sudah menancap dengan benar atau belum, sambil diceki. Ya, silakan dinyalakan komputernya, dibuka aplikasi Photoshop. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan terkait aplikasi Adobe Photoshop ya. Jadi sudah dinyalakan semua ya, buka aplikasi Photoshop. Nah, ini adalah tampilan Photoshop awal. Memilih lembar kerja, di sini saya pilih ukuran kanvasnya A4. Terus yang pertama saya mau coba, saya praktekkan, saya memasukkan teks. Ya, di sini ada teks tool. Ya, teks tool. Di sini saya masukkan teks multimedia. Nah, jika saya pengen masukkan shape atau persegi, lingkaran atau bentuk yang lain, di sini ada namanya rectangle tool, ellipse tool, polygon tool, dan lain-lain. Ya, misalnya saya mau masukkan ellipse tool di sini. Saya mau kasih background untuk tulisan multimedianya. Nah, ini tertutup ellipse-nya. Jadi harusnya teksnya ada di depannya ellipse. Nah, di sini layarnya kita balik. Layar ellipse ditaruh di paling bawah. Nah, jika teksnya di bawah ellipse, maka tidak terlihat untuk teksnya. Nah, ini nanti diperhatikan untuk proses ini. Ya, kalau saya masukkan rectangle, jadi harus ditaruh di belakang juga. Misalnya seperti ini. Nah, ini warna merah, terus taruh di belakangnya ellipse. Nah, dia akan menjadi background untuk teks multimedia dan ellipse-nya. Ya, itu silakan dicoba. Oke, itu ada yang ditanyakan? Pak, Ya, Agung. untuk mengganti font gimana? Untuk mengganti font, berarti kamu harus ke layer teksnya, ya, diklik layer teks, terus teks tool lagi, ya, teks tool, lalu ini di blok untuk teksnya. Nah, di atas di sini ada pemilihan dari font yang tersedia di Photoshop. Nah, itu pemilihan fontnya. Nah, silakan dipilih sesuai selera. Pengen memasukkan gambar, tinggal dimasukkan ke Photoshop dengan cara file open, terus cari gambarnya, terus dimasukkan. Ya, misalnya file open, terus saya cari gambar di komputer saya. Nah, misalkan gambar ini. Nah,
tinggal dimasukkan di Photoshop. Tuh. Setelah saya demonstrasikan, lalu kalian mencoba. Selanjutnya kita buat project, ya. Projectnya berkelompok. Saya bagi dulu kelompoknya secara hidrogen. Saya pilih dulu ketuanya. Ketua dari kelompok 1 yaitu Muhammad Agung Sampurna. Ketua dari kelompok 2 adalah Dwi Prasetyo. Ketua dari kelompok 3 Putra Pratama, dan ketua dari kelompok 4 Rizal Eka. Ya, sekarang saya pilihkan untuk daftar anggotanya. Kelompok 1 dari kelompoknya Agung Sampurna, anggotanya Richard, Rahmat, Khairul Nur Rahman, dan Tata Aprilia. Nah, itu untuk kelompok 1. Kelompok 2 diketuai Dwi Prasetyo, anggotanya Hesti, ada Yulianita, ada Dila, ada Arik. Lalu kelompok 3 diketuai Putra, itu ada anggotanya Irfan, Siti Nuraini, Serela, dan Hendrik Najla. Dan kelompok 4, kelompok terakhir diketuai Rizal, nanti anggotanya Dela, lalu Fitri, ada Lusita, dan Putri. Ya, itu untuk kelompoknya. Silakan merapat ke ketua kelompoknya masing-masing. Kelompok sudah saya bagi. Selanjutnya saya sudah mengirimkan LKPD di WA grup kalian. Silahkan dibuka ya LKPD-nya. Isinya ada soal, ya soalnya saya bacakan. Salah satu dunia usaha atau dunia industri, PT Mega Karya ingin mengadakan lomba vlog pelajar dengan tema pengenalan tempat wisata lokal Blora. Ya. Waktu pembuatan dan pengumpulan 29 November sampai 8 Desember 2022. Lomba diikuti oleh 3 kategori, yaitu mulai SD sampai SMA sederajat. Total hadiahnya puluhan juta rupiah. Kontak personnya Aris Siswanto dengan nomor tersebut, Sulastri dengan nomor tersebut. Nah, proyek kalian membuat poster untuk mengajak pelajar mengikuti lomba tersebut. Ya, selanjutnya silakan kalian mencari bahan-bahan di internet seperti destinasi wisata Blora, apa saja yang terkenal di Blora. Ya, silakan dicari di internet bahan-bahannya. Selain itu silakan kalian juga mencari gambar-gambar seperti kamera, gambar-gambar seperti logo-logo medsos boleh. Silakan dicari bahan-bahannya di internet. Untuk selanjutnya waktu pengerjaan saya tentukan 40 menit. Ya, 40 menit. Nanti kalau sudah kalian mengirimkan gambar hasil kalian berformat JPG ke link Google Form yang sudah saya kirim ke kalian. Jadi nanti saya cek dulu hasilnya, ya softwarenya yang kalian kirimkan sudah sesuai atau belum. Jika belum, kalian revisi baru dicetak ya dengan kriteria di depan. Itu skenario-nya ya. Untuk waktu 40 menit siap? Oke, silakan dimulai dari sekarang. Kelompok 1, kelompoknya Muhammad Agung Sampurna. Oke, sudah sampai proses apa ini? Judulnya sudah, tentang teks-teksnya tentang tanggal dan lain-lain belum ya? Oh, itu kamu masukkan destinasi Blora? Iya. Oh, di model kolase tadi sudah saya terangkan, ada gambar kamera. Oke, sip, silakan dilanjutkan. Teman-temannya juga dicari bahan yang masih kurang ya, dibantu, saling membantu. Kelompok 2, kelompoknya Dwi. Oke, destinasi di Blora ya, kamu masukkan. Baru gambar-gambarnya saja, isinya belum. Yes. Untuk anggota lainnya dibantu mencari bahan-bahannya, gambarnya, teksnya, logo-logo yang dibutuhkan. Silahkan dilanjutkan. Oke, kelompok 3, kelompoknya Putra. Gambarnya itu buatnya pakai apa? Corel ya. Kalau kamu expert, kamu masukkan di Photoshop. Oke, boleh. Gak apa-apa, isiannya masih belum lengkap ya. Kategori terus tanggalnya belum masuk ya. Silakan dilanjutkan. Iya, Pak. Oke, selanjutnya saya akan mengecek dari hasil kalian. Kita uji dulu sudah sesuai atau belum dari Google Form yang sudah saya kirimkan tadi. Ini dari kelompok 1, nah, lomba vlog dengan isiannya judul sudah, tanggal sudah, terus kategori sudah, kontrak person, hadiahnya,
Oke, oh ditambahkan kolase foto di sini, ada gambarnya juga, kamera. Oke, untuk kelompok 1 nanti langsung dicetak di printer depan. Lalu saya cek untuk kelompok 2. Oke, kelompok 2 ini gambarnya banyak ya. Ada kereta api, ada bukit teduh dan lain-lain. Ya. Terus isiannya lomba vlog, lalu ada pengenalan, judulnya sudah, kategori sudah, hadiah sudah, kontrak person. Ini tanggalnya yang belum untuk kelompok 2 ya. Iya, Pak. Ya, terlewat silakan direvisi kembali. Oke, untuk kelompok 3 ya. Kuning. Nah, ini tadi dibuat di Corel Draw, lalu diekspor dimasukkan di Photoshop. Oke, enggak apa-apa, boleh. Kreatif ya. Judulnya sudah, temanya sudah, terus hadiah sudah, kategori, kotak person, timeline. Oke. Ini kotak putih apa ini? Kelompok 3. Teks, Pak. Ada teksnya sebenarnya, tapi tidak keluar ya. Iya, Pak. Kalau nggak keluar seperti ini, ada yang tahu caranya? Iya, Richard? Nah, itu dia jawabannya. Ada persegi putih di sana. Berarti layar teksnya, teks kamu itu tertutup dari layar persegi. Nah, seperti itu untuk kelompok 3 silakan direvisi. Iya, Pak. Lalu untuk kelompok terakhir, kelompok 4 ya, ini dari kelompoknya Rizal. Judulnya sudah, temanya sudah, terus hadiah sudah, kontrak person, lomba. Oke, ini yang belum kayak kelompok 2 tadi ya, tanggalnya belum ya. Nah, tanggalnya belum dimasukkan, jangan sampai lupa. Nanti yang baca gimana? Ini mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa? Nah, seperti itu. Untuk foto-foto destinasi Blora, oke sudah. Itu silakan direvisi. Untuk kelompok yang sudah saya suruh cetak, silakan nanti dicetak di komputer depan. Oke, untuk kelompok yang sudah saya suruh mencetak, nanti silakan dicetak. Yang belum tadi yang saya suruh revisi, silakan direvisi. Setelah itu dicetak. Oke, silakan mulai untuk mencetak bagi kelompok yang sudah. Selanjutnya silahkan berkelompok nanti memberikan hasil posternya yang sudah dicetak ke saya. Silahkan dimulai dari kelompok 1. Kelompoknya Muhammad Agung Sampurna ya. Ini ada teknik brushnya juga, ada kolasenya dari foto-fotonya, dia sudah bagus, dipertahankan untuk pemakaian Adobe Photoshopnya. Oke, sudah bagus, sudah sesuai, desainnya sudah bagus. Kelompok 2 ini tadi ya, ada ini kolase fotonya menggunakan bayangan, bagus tekniknya. Tadi ada yang kurang di tanggal ya. Nah, jadi untuk selanjutnya lebih teliti lagi untuk membaca soalnya agar tidak ada yang kurang lagi. Oke, sudah bagus, silakan kembali. Kelompok 3. Oke, ini tadi yang ketutupan layarnya ya, sudah ditutupkan. Gambarnya menggunakan
ke Corel Draw. Jadi ada dua aplikasi yang dipakai, kreatif sama bagus. Kelompok 4 ini sudah tadi ya, yang orang sudah ditambahkan untuk ID-nya sudah, fotonya sudah, fotonya di model kuadro seperti yang dicontohkan saya tadi ya, sudah bagus kelompok 4. Oke, setelah praktek tadi ya, dimatikan komputernya sesuai SOP ya, silakan dimatikan dulu. Oke, dan untuk penutup, pertama saya mau ada yang merefleksikan tentang pembelajaran hari ini, ada yang bisa merefleksikan? Silakan Lala. Sebelum pembelajaran, saya belum tahu perbedaan bitmap dan vektor dan penggunaan Adobe Photoshop. Setelah pembelajaran, saya jadi tahu perbedaan bitmap sama vektor dan penggunaan Adobe Photoshop. Oke, refleksi dari Lala sebelum pembelajaran hari ini tidak tahu apa itu perbedaan vektor dan bitmap. Nah, lalu tidak tahu caranya penggunaan aplikasi Photoshop. Setelah pembelajaran, kita lebih tahu perbedaan gambar vektor dan bitmap dan cara menggunakan aplikasi Photoshop. Oke, selanjutnya kita proses dulu ya. Silakan dikerjakan Google Form yang sudah saya kirim di WA group kalian. Ya, prosesnya dikerjakan terlebih dahulu. Silakan dikerjakan. Oke, setelah kalian mengerjakan prosesnya, ya langsung terekam jawaban kalian, nilainya juga terekam. Nanti saya sampaikan bagian nilai 2 KKM itu untuk remedial dan pengayaan. Ya, jadi ada proses remedial dan pengayaan untuk selanjutnya. Oke, itu untuk pembelajaran hari ini. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Silakan Fitri. Apakah gambar bitmap bisa diberi efek? Bisa sekali ya. Kayak aplikasi di Corel Draw, gambar bitmap di Photoshop pun bisa diberi efek seperti efek blur, seperti efek melengkung, seperti efek bayangan dan lain-lain. Itu nanti saya sampaikan di efek pada gambar bitmap di materi kita selanjutnya. Itu ya. Selanjutnya saya ingin ada yang menarik kesimpulan tentang pembelajaran hari ini. Ada yang menarik kesimpulan? Saya Pak. Silakan Rizal. Kesimpulannya, saya belajar menggabungkan teks dan gambar bitmap pada aplikasi Photoshop dan membuat project poster. Pembelajaran hari ini kesimpulannya mempelajari gambar dan teks berbasis bitmap dan penggunaan aplikasi Photoshop, lalu diaplikasikan dalam pembuatan poster. Itu untuk kesimpulan pembelajaran hari ini. Sebelum saya akhiri, silakan mejanya ditata, dirapikan kembali. Ya, kalau ada kotoran dibuang. Kabel-kabelnya dicek ya, silakan dilihat sekelilingnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita bertemu lagi di Lab Komputer 1 dalam mata pelajaran Desain Grafis Percetakan bersama saya ya di ruangan ini lagi. Nah, jadi setelah ini silakan dipelajari materi-materi yang sudah saya sampaikan, dicoba di rumah, dicoba pakai HP kalian. Jika tidak ada laptop ataupun komputer, gunakan HP kalian untuk pembelajaran untuk diri kalian masing-masing ya gitu. Selanjutnya sebelum saya akhiri, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin.
Oke, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai rumah. Sekian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.